Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi nih bersama gua Rizky Muwajadi di channel MR Muwajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua selalu mendoakan mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya dan berkah segala rezekinya. Kawan-kawan, thanks banget nih yang udah dukung channel ini sampai saat ini. Ini kayaknya udah genap 1 tahun gua buat channel yang awalnya cuman buat iseng-iseng tapi keterusan. Dan thanks kawan-kawan yang udah dukung sampai sekarang ini nih, gue juga nggak nyangka nih. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman masih terus dukung channel ini dan makin banyak juga nih yang mendukung channel ini, biar gue semakin semangat juga nih buat video-video berikutnya. Oke kawan-kawan, pada kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis dari @_bima_ yang mendaki Gunung Merbabu pada tahun 2000-an. Nah teman-teman, tentunya apa aja sih pengalaman Bima, kejadian-kejadian apa aja sih yang dialami oleh Bima ketika mendaki Gunung Merbabu ini? Simak dan tonton terus video ini sampai habis di Kismis Kisah Mistis. Pengalaman mistis ini dialami oleh Bima dan ketiga temannya ketika mendaki Gunung Merbabu pada tahun 2000-an. Dan satu rombongan ini berjumlah 4 orang. Bima sendiri, Tito, Sarah, dan Rati. Jadi 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Satu rombongan ini bisa dikatakan setan gunung lah, yang udah naik turun gunung berkali-kali. Hanya 1 orang yang masih newbie, yaitu Mbak Rati. Saat itu Bima dan kawan-kawan naik dari desa Tekelan. Bima dan kawan-kawan sampai di base camp hampir menjelang maghrib. Saat itu biasalah ketika di base camp rapi-rapi dulu, ngecek barang ya, nyeduh kopi dan sebagainya. Sampai ketika pukul 8 malam Bima dan kawan-kawannya ini memutuskan untuk memulai pendakian. Berharap kalau misalnya dia mendaki pukul 8 malam, dia masih bisa melihat sunrise di puncak Syarif. Awal pendakian ini nggak terjadi apa-apa dengan rombongan tersebut. Wah, masih canda tawa. Cuacanya juga saat itu cerah banget. Ketika sampai pos bayangan, tiba-tiba Mbak Ratih ini, yang newbie ini, yang baru ini, menempel Mbak Sarah atau ngegandeng kayak gitu. Tangannya Ratih ini sambil mencengkram lengannya Mbak Sarah dan itu sambil gemeter. Sontak Bima dan kawan-kawannya ini nanya, "Tih, kenapa? Lu kenapa?" Tapi Ratih ini nggak jawab. Dia cuma bilang, jalannya cepetan. Bima saat itu segera bergegas dan ambil jalan belok kiri ke arah Pereng Putih. Di perjalanan Ratih ini minta untuk break. Dan saat itu Ratih cerita kalau tadi dia ngelihat 2 sosok yang tinggi besar di sebuah gapura saat itu. Kata Ratih, 2 sosok tersebut tinggi besar, memakai pakaian kerajaan kuno dan di tangannya membawa tombak. 2 sosok tersebut menatap tajam ke depan ke rombongan mereka. Kelar cerita tersebut, Ratih ini bilang kalau dia sesak napas. Sehingga satu rombongan ini memutuskan untuk rehat di dekat Sungai Asat. Walaupun katanya di tempat tersebut adalah habitat kera abu-abu tuh yang masih banyak berkeliaran dan tidak direkomendasikan untuk ngecamp di situ. Tapi karena memang Ratih ini dadanya udah nyesek, jadi ada hal yang lebih penting lah menurut Bima dan kawan-kawannya. Jadi ya mau nggak mau dia ngecamp di situ.
Bima saat itu langsung ngeluarin matras dan melakukan pertolongan pertama kepada Ratih dibantu dengan kedua temannya. Karena pada saat itu kondisi Ratih nggak kunjung membaik. Mereka itu mendirikan dua tenda, satu tenda untuk cowok, satu tenda untuk cewek. Jadi masing-masing tenda berisikan dua orang. Dan anehnya sepanjang mereka mendirikan tenda dan sepanjang perjalanan itu mereka nggak menemukan satu pendaki pun. Padahal tadi di base camp ini pendaki yang lain cukup rame di situ. Setelah tenda berdiri, Tito dan Bima ini inisiatif untuk masak, sedangkan Sarah ini nemenin Ratih di tenda. Setelah kelar masak dan makan, mereka memutuskan untuk istirahat. Tepat jam 2 malam, Mbak Ratih ini teriak kenceng banget dan langsung keluar tenda lari menuju Sungai Asat. Sontak Bima yang saat itu ngejaga bangunin tuh Tito, "Tok, bangun Tok, bangun Tok. Ratih Tok, Ratih." Tito kaget dan langsung bangun tuh. Semua yang ada di tenda itu bangun semua dan ngeliat kalau Ratih itu lompat-lompat di batu sungai yang kering itu kayak pendekar. Sampai Ratih ini berhasil nyebrangin sungai itu dan hilang di telan gelap. Bima mencari sendiri sedangkan Tito, Sarah itu berdua. Mereka beda arah tuh mencari. Kira-kira sejam pencarian tapi hasilnya nihil. Mereka nggak menemukan tuh Mbak Ratih ini. Setelah mereka semua kembali ke tenda 3 orang ini tanpa si Ratih, Tito nyuruh Bima untuk turun ke bawah buat mencari bantuan. Tapi ketika Bima mau siap-siap untuk turun, tiba-tiba Ratih ini muncul dari kegelapan. Mukanya datar, jalannya ya kayak biasa aja, tapi mukanya ini datar banget. Dan Ratih ini minta apa lu tahu nggak? Dia langsung minta kopi hitam panas saat itu. Saat itu Bima, Tito, dan Sarah bengong saling pandang. Ini orang kenapa? Ratih saat itu bilang, "Tempat ini indah ya." Bima, Tito, Sarah langsung nanya tuh, Tih, lu kenapa sih? Lu kenapa sih?" Ratih hanya senyum sinis, tahu nggak? Dan aneh juga, dan dia bilang, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja." Dari senyuman yang tipis itu membuat bulu kuduk mereka bertiga ini merinding. Dalam hati si Bima bilang, ini kayak bukan Ratih nih. Sisa-sisa waktu berikutnya itu sekitar pukul jam 3 dini hari. Itu mereka habiskan di luar tenda tanpa kata sedikit pun. Hanya saling bengong aja di situ sambil nungguin Ratih nih. Takutnya Ratih ini berbuat yang aneh-aneh lagi. Ketika jam 4 pagi mereka semua masuk ke dalam tenda. Dan Bima sama Tito ini udah bilang, pagi ketika fajar kita turun semuanya. Belum ada 1 jam mereka semua masuk tenda, Ratih ini teriak lagi. Kenceng banget kayak tadi. Namun saat itu Ratih nggak lari, hanya teriak-teriakan aja di dalam tenda. Sarah nih yang satu tenda sama Ratih langsung keluar tenda ke tempat tendanya Tito sama Bima. Sarah bilang, Tok, Bim, Ratih melototin gua." Sarah saat itu panik banget. Saat mereka bertiga di luar tenda pengen nyamperin si Ratih, Ratih itu keluar dari tenda, matanya melotot dan ngeliatin mereka bertiga. Dia bilang apa? Kenapa kapuntren kalian injak-injak? Pergi kalian dari sini, atau kalian mati semua. Hanya wanita ini yang boleh tinggal di sini. Suara ini teriak tapi berat. Oh iya, Kapuntren ini adalah tempat tinggal para putri raja. Dan Bima berbisik pada Tito, "Tok, ini kenapa Tok?" Tito bilang, "Gue juga gak tahu Bim." Ratih nih yang emang feminim banget, gerak tubuhnya itu jadi maskulin.
seperti tentara kayak gitu dan menunjuk satu persatu mereka bertiga. Bima saat itu langsung refleks dan bilang, maaf, maaf. Cuman itu yang dia bilang. Tubuh Bima nih itu udah gemeter. Nggak tahu kenapa saat itu suasananya beda banget. Belum hilang kepanikan itu, tiba-tiba Sarah nih yang ngelihat kejadian tersebut jatuh pingsan. Dan anehnya Ratih juga ikutan pingsan di situ. Tito dan Bima berbagi tugas untuk melakukan pertolongan pertama kepada si Sarah dan Ratih. Sekitar 4 menit Sarah siuman bangun tuh dan kakinya kram. Tapi Ratih ini masih belum sadar juga. Saat itu karena emang udah pagi, Bima bergegas turun tuh untuk mencari bantuan di bawah. Saat itu Bima minta tolong dengan lelaki parubaya itu. Dan emang muka Bima pucet banget karena satu panik, satu juga capek. Bima dikasih air minum sambil lelaki itu bilang, minum dulu nak, mukamu pucat sekali. Setelah Bima sudah enakan keadaannya, Bima menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama teman-temannya ke lelaki tersebut. Akhirnya lelaki tersebut turun dan meminta Bima untuk stay di situ menunggu. Selang beberapa lama, lelaki parubaya tersebut naik lagi bersama beberapa orang pria. Saat sampai di lokasi, Ratih belum sadar juga dan beberapa orang tersebut langsung berbagi tugas lah. Ada yang membacakan doa, ada yang berusaha membangunkan, ada yang menyalahkan dupa menyertakan ubu rampe. Ubu rampe ini adalah makanan pelengkap sesajen ya. Dan ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu. Akhirnya sekitar 10 menit atau 15 menit Mbak Ratih ini sadar. Dan mereka semua ditemani oleh penduduk sekitar turun tuh. Nah sampai di base camp barulah satu rombongan ini ketemu dengan Mbah Bekel. Dan anehnya Mbah Bekel ini kayak tahu kejadian mereka nih. Dia tersenyum dan bilang kepada mereka semua, syukurnya kalian masih dilindungi oleh Bagas Waras. Dan kata Mbah Bekel selanjutnya, Mbak ini sambil nunjuk Ratih, itu diinginkan oleh Mbak Putri. Jadi lu inget gak tadi yang petani pertama kali ketemu Bima, dia turun, dia ketemu sama Mbah Bekel dan menceritakan semua. Akhirnya Mbah Bekel itu mengatur semuanya lah untuk mengirim orang-orangnya naik ke atas. Salah satu dari rombongan yang diutus oleh Mbah Bekel ada satu orang pintar di situ yang tadi mungkin menyalakan dupa. Sedangkan Mbah Bekel hanya di rumahnya. Dia berusaha untuk berkomunikasi dengan Mbah Merbabu. Atau orang biasa mengatakan Eyang Merbabu. Komunikasi tersebut bertujuan untuk menego agar keempat orang ini selamat sampai bawah. Setelah semuanya tenang, Mbak Ratih mulai menceritakan kejadian semalam yang ia alami. Lu inget gak pas mereka berempat ini memutuskan untuk masuk tenda? Tito dengan Bima, Ratih dengan Sarah. Ratih yang emang udah mulai pules tiba-tiba kebangun. Dia kebangun ya ada di tempat itu tapi suasananya beda. Dia sadar. Dan dia ngeliat itu udah siang hari. Dia ngeliat kalau teman-temannya masih tidur dan tidur di atas bunga yang sangat indah. Ratih juga ngeliat kalau itu adalah sebuah lapangan luas kayak taman kayak gitu. Di bawahnya sungai dan di samping sungai itu ada bunga-bunga berjajar rapi serta arca-arca kecil. Ratih ngeliat sekeliling. Di situ banyak bangunan, kolam-kolam, serta tangga-tangga dari batu dan orang-orang berlalu lalang di situ. Enggak lama ada seorang wanita yang nyamperin si Ratih ini. Dan raut wajah orang yang nyamperin Ratih ini kayak lagi marah gitu. Pakaiannya ya pakaian kerajaan.
Sepertinya ini yang nyamperin Ratih ini pengawal wanita karena di pinggangnya ada senjata tajam di situ. Pengawal wanita ini bilang kepada Ratih, keluar dari situ. Ratih keluar dari situ dan dibawa ke sebuah bangunan. Ratih ditanya tuh di bangunan tersebut, ditanya macem-macem. Dan sesaat kemudian keluar 3 orang dan yang tengah ini sangat cantik. 3 orang ini cewek semua ya. Dan yang tengah ini juga berpakaian seperti putri, mungkin putri keraton lah. Dan putri keraton ini bilang tuh kepada pengawal-pengawalnya, jangan lukai dia, ajak dia ke sendang. Setelah ganti pakaian, bawa dia bersamaku. Sekarang dia adalah bagian dari kita, kata si putri ini. Sontak Mbak Ratih panik dan langsung berdiri dan lari tuh untuk menghindari mereka semua. Lari ngelompatin sungai-sungai tadi. Sampai dia menemukan di suatu tempat ada gubuk dan dia bersembunyi di dalamnya. Ketika dia masuk ke dalam gubuk itu ada seorang kakek-kakek. Tapi entah kenapa Ratih ngelihat kakek ini nggak ketakutan. Malah merasa tenang, nyaman dan menyejukkan tuh ketika dia melihat si kakek ini. Dan kakek itu tersenyum ramah. Dia bilang kepada si Ratih, tenang, sekarang kamu aman. Kembalilah kepada teman-temanmu. Semuanya harus turun besok, kata si kakek tersebut. Kakek itu juga bilang, mari kakek antar menuju teman-temanmu. Ratih di situ ngangguk dan dia disuruh memejamkan mata. Setelah matanya terpejam, dia selang beberapa lama dia disuruh untuk membuka matanya lagi. Dan ketika sudah membuka matanya, dia ngelihat tempat di mana dia mendirikan tenda bersama kawan-kawannya. Dan di situ dia ngelihat Bima, Tito dan Sarah udah menunggu cemas di depan tenda. Lu inget gak ketika si Ratih ini keluar dari kegelapan malam dan minta kopi itu? Mungkin itu kali ya. Saat Bima dan kawan-kawannya tidur yang kedua kalinya, lu inget kan? Tidur kedua kalinya, Ratih ini kebangun lagi untuk yang kedua kalinya. Dan dia ngerasa ada di taman yang tadi lagi, taman kerajaan. Dan di situ udah berdiri 2 orang prajurit pria. Nah, di saat itulah Ratih pingsan. Dan saat pingsan lu inget gak tadi ketika ada sosok yang komunikasi lewat Ratih yang bilang kenapa kalian menginjak-injak taman istana kayak tadi kan. Mungkin itulah penjaga pria ini yang komunikasi lewat Ratih. Dan ketika Ratih sudah terbangun, dia ngeliat orang-orang sudah rame itu. Orang bantuan datang dan lain sebagainya. Saat itu Ratih sadar, sudah pulih dan dibawa untuk turun dan menceritakan kejadian ini semua kepada teman-temannya. Dan singkatnya ketika Ratih sudah menceritakan itu semua, mereka memutuskan untuk pulang. Mereka turun ke Salatiga dan besoknya mereka berempat nih mengadakan selamatan di rumah Mbak Ratih. Lokasinya di Solo. Selamatan ini ya sebagai ucapan rasa syukur lah karena mereka berempat ini masih diberikan keselamatan dan pulang dengan selamat. Nah teman-teman, itu cerita dari Bimo nih. Aduh gimana nih, gue juga rada pusing nih menceritakan akhirnya ya. Karena Ratih ini pertama ngalamin dan ketika sadar menceritakan kejadian itu. Jadi gue berusaha flashback lah. Mudah-mudahan bisa dimengerti nih ya. Dah kawan-kawan, mungkin itu aja kismis kali ini. Bagi kawan-kawan yang mempunyai cerita mistis, bisa banget nih tulis di kolom komentar atau DM gua kalau kawan-kawan pengen berbagi kisah di channel MR Muadjadi. Dari gue itu aja kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.